Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Lawasati, saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum kimia makanan dan minuman yang berjudul analisis serat kasar. Nah, di sini terdapat 5 poin. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang serat kasar. Serat kasar itu sendiri merupakan bagian dari karbohidrat yang telah dipisahkan dengan bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN, yang terutama terdiri dari pati dan dilakukan dengan cara analisis kimia yang sederhana. Lalu, poin yang kedua, prinsip analisis serat kasar. Prinsipnya ialah sampel dihidrolisis dengan menggunakan asam dan basa kuat encer, sehingga karbohidrat, protein, dan zat-zat yang lainnya ikut terhidrolisis dan larut juga. Kemudian disaring dan dicuci dengan menggunakan air panas yang mengandung alkohol dan asam. Selanjutnya dikeringkan dan ditimbang hingga bobot konstan. Lalu poin yang ketiga, prosedur dalam analisis serat kasar. Yang timbang sampel sebanyak 2-4 gram secara teliti. Lalu pindahkan sampel tersebut ke dalam gelas piala 250 ml. Dan lalu untuk pembebasan lemak, tambahkan etanol 96% sebanyak 15 ml. Lalu diaduk dan ditunggu sebentar hingga atau sampai mengendap. Lalu yang ketiga tuang atau saring ke dalam Erlenmeyer 250 ml dengan menggunakan kertas saring. Lalu dilakukan proses dekontasi sebanyak 2 kali, di mana penyaringan yang ketiga itu endapannya disertakan disaring juga. Lalu atau juga dapat dilakukan pembebasan lemak tersebut dengan cara coklat. Lalu diangkat yang sudah disaring tadi. Lalu yang sudah disaring tadi kan berisi endapan, itu diangkat lalu dikeringkan. Lalu tambahkan kira-kira kurang lebih 50 ml asam sulfat 1,25%. Setelah itu diaduk. Yang ditambahkan tadi ke dalam Erlenmeyernya ya. Lalu dipasangkan pendingin tegak pada mulut Erlenmeyernya. Setelah itu dilakukan proses atau panaskan dengan melakukan proses reflux selama 30 menit dengan menggunakan penangas air. Nah, jika sudah dilakukan proses reflux selama 30 menit tadi, selanjutnya ditambahkan kurang lebih 50 ml larutan natrium hidroksida 3,25%. Setelah itu dilakukan proses reflux kembali selama 30 menit. Lalu poin yang keempat, pembuatan larutan proreaksi dalam analisis serat kasar. Yang pertama, pembuatan larutan H2SO4 1,25%. Pipet 64,64 H2SO4. Masukkan pada lab ukur 1000 ml. Setelah itu ditanda bataskan dengan menggunakan Aquades. Setelah itu dihomogenkan dan dipindahkan pada botol reagen dan diberi label. Lalu yang kedua, pembuatan larutan natrium hidroksida 3,25%. Timbang sebanyak 81,25 gram NaOH. Lalu masukkan pada beker gelas dan dilarutkan dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya dipindahkan pada lab ukur 1000 ml dan diberi Aquades lagi hingga tanda batas. Setelah itu dihomogenkan dan dipindahkan pada botol reagen. Nah, yang poin yang terakhir, perhitungan dalam analisis serat kasar. Perhitungannya seperti ini. Nah, persen kadar serat ini dalam kurung C dikurangi B per A dikalikan 100%. Setelah itu A ini ialah bobot dari kertas saringnya, sedangkan B bobot dari sampelnya. A itu bobot dari sampel, B bobot dari kertas saringnya. Lalu yang C ini ialah bobot kertas saring ditambah dengan residu. Nah, demikian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.